Kalau C dot I Nol. 0. Nol. Nah, kenapa coba? Kalau sama, kalau sama itunya, sorry, kalau vektornya itu sama, ya, Pak I dot itu kan pada komponen yang sama nih. Berarti kosinusnya kosinus 0, betul nggak? Jadi sebetulnya ini adalah I dot itu adalah 1 kali 1 dikali kosinus 0. Nah, kosinus 0 teman-teman tahu nggak berapa nilainya? Ayo, kosinus 0 berapa? Satu. Satu ya, jadi satu kali satu Satu. kali satu. Nah, kalau Satu. ini sinusnya berapa? Kalau tegak lurus berarti 90 ya. Kalau Ya. kosinus 90 berapa? Kosinus 90? Nol. Nol ya, makanya I dot Nol, J nol. itu nol. Paham nggak? Kalau beda komponen Paham. tegak lurus, jadi kosinusnya kan 90 tuh nol. Jadi apapun mau nilainya 100 I didotkin sama 100 J juga pasti nol. Karena dikali dengan nol ya, karena kosinus 90. Nah, kalau I dot I itu berarti kosinus nol itu adalah satu ya. Oke. Sekarang kalau I dot J itu kan sejajar yang vertikal ya. Nah, kalau sejajar yang vertikal kosinusnya nol. Kosinus nol adalah satu. Kalau J dot I berarti kosinusnya 90. Puluh. Makanya nilainya berapa? Nol ya. Nol. Nol. Jadi harus paham ya. Kosinus kosinus 0 itu satu, kosinus 90 itu nol. Lebih bagus dilakuin, cuman gimana nyanyinya ya? Nah, mungkin teman-teman yang tahu eh, lagu-lagu Korea bisa dibuat rapnya gitu ya. Apa? Eh, Kosinus 0 adalah satu. Kosinus 90 adalah nol. Jadi buat belajar itu nyenengin gitu ya. Nanti insya Allah akan hafal terus teman-temannya. Kalau saya yang nyanyi nanti pesertanya pada hilang karena mau muntah ya. Oke, jadi kita bersihin semua ya. Nah, jadi gimana nih? Misalkan jadi tadi itu ya, hitunglah eh, theta untuk A yang ini dan B yang seperti ini. Berarti A dot B gimana tadi? A dot B itu berarti 1 kali 3, betul nggak? Ya, Satu kali satu kali tiga tiga. tiga. Berarti kan 3. Iya. Satu Terus? kali tiga tiga ditambah 2 kali 4 8. Iya. Nyambung. Karena satu Eh, kali 4, 1 kali 4-nya B 0 ya. empat. 2 kali 3-nya juga 0 karena J sama I. Berarti yang kepake cuman J sama I sama I ya. Jadi 2 kali 4 itu 8. Mohon dikoreksi ya Bapak Ibu guru dan para siswa. Jumlahnya berarti adalah 11. Ya, sas. Mm-mm. Ya, 11. Berarti yang atas nilainya 11. Ya. Kemudian besar A sama B. Nah, besar A-nya gimana ngitungnya? 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Akar. Iya, betul Akar. sekali. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Tuh, gitu Itu. coba deh. Terus B-nya? Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Iya, 9 tambah 16 ya. Terus Ada tinggal yang dimasukin ke rumusnya, betul ya? Ini masuk ke sini, ini harusnya ada gini, ini juga begini. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Saya nggak bawa ini pad ya, jangan seperti ini ya. Nah, ini 11-nya masuk sini ya. Jadi, 1 tambah 4 5. Akar 5 iya, kali akar 9 tambah 16 25. ya. Ya, jadi kalau sudah dimasukin di sini nanti tinggal dihitung. Akar 5 kali 5. Ini 11 Betul. 5 akar 5. 25 Bu, Ya, akar 25. ya pokoknya nanti bisa dihitung kalau ini sudah tahu cara itunya. Mungkin awal-awal boleh pakai kalkulator dulu ya sebagainya. Tapi yang penting teman-teman harus bisa membedakan perkalian dot sama perkalian biasa ya. Nah, itu tidak sama. Oke, mencari besar sudah tahu seperti ini ya. Oke, saya clear lagi. Nah, berarti kalau udah dapat cosinus cosinus tentang suatu nilai bisa dicari tetanya dengan arkos ya. Pernah pernah dengar Ya, arkos ya? Iya, sip, arkos. sip. Jadi theta sama dengan apa tuh? Arkos atau kalau di kalkulator atau di itu tuh kadang bukan arkos tapi cos min satu gitu ya. Nah, Ya. cos min satu. Terus ini angka yang tadi tuh yang di sini masukin lagi ke sini.
Kalau kami ini pakai apa aja? Ship, ship. Nah, ya bisa boleh dengan Ini ship. berbagi. Nah, oke ya. Jadi gitu cara nyelesainnya. Terus kita lanjut ke soal nomor 8. Jika R sama dengan 7I minus 3C, hitung R dot A. Nah, ini mungkin A-nya Ada kita ambil dari soal yang sebelumnya aja ya, teman-teman. hasilnya. Nah, ini lebih gampang lagi. Berarti apa tadi kita ulang lagi? Tuh, kurang 6. Iya, Satu. berarti 7 dikurangi Kurang. 6 ya. Betul? Betul. Ya, jadi yang Betul. ininya doang. Nah, coba teman-teman ngerjain ini 20 kali diulang-ulang, insya Allah nanti hafal cara ngerjainnya udah nggak takut lagi. Ya, harus cepet, harus sering diulang-ulang. Seperti baca Al-Fatihah di sholat itu kan hafal semua. Sampai tua juga hafal. Karena diulang-ulang, bener nggak? Jadi belajarnya harus diulang-ulang gitu ya. Oke. Nah, kemudian gunakan identitas trigonometri untuk menghitung sinus 165. Oke. Kira-kira apa nih sudut istimewanya? Apa itu? Apa tambah apa nih supaya jadi 165? 120 tambah 45. Betul. Tadi kalau suaranya Ya, kok gue. 120. Iya. Terus 120 di atau ditambah? Dari 75, dari 75. Sin 120 tambah 45. 5. 45. Iya, ini udah banyak yang gatel nih bisa jawab sambil senyum-senyum. Ya. Nah, berarti terus ngerjainnya pakai ini ya. Ya kan? Berarti sinus 45 cos 30 plus cos 45 sin 30 di apa namanya? Ditukar gitu deh, ya. Ya, silahkan nanti Ya, tukar. dikerjakan. Nah, waktu saya sudah mau habis, Bu. Masih ada? Oke. Nah, sekarang yang di bawah Tanya dulu Pak Sidik ya Pak. Beliau mau mengizinkan waktunya untuk Bapak mungkin. Pak, nggak Pak apa-apa Sidik kalau memang bagaimana? sudah habis. eh, saya akan memberikan kesempatan Pak Sidik untuk meneruskan. Tapi yang jelas teman-teman saya masih ada tentang soal yang lebih sulit dari ini. Tapi mungkin nggak dibahas sekarang. Tapi buat pegangan teman-teman nanti Bu Siti Komisah bisa men-share ke teman-teman ya. Buat yang Ya, lebih siap. advance. Karena saya yakin para guru di sini pengen soal yang menantang gitu ya. Atau saya boleh izin sebentar aja. 1 menit, dua Silakan Pak menit. tambah. Boleh 10 menit Pak. Tambah Ya, 10 menit. boleh tambah ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Jadi saya coba yang soal. Kayaknya bukan guru Pak yang pengen soal menantang siswa-siswanya. Oke, ya. Ini Silakan. yang soal ini dia sedikit agak lebih advance ya. Eh, Mungkin siswa bisa lihat di sini ya. Ini masih dua soal ini mungkin masih tidak terlalu sulit ya. Titik pangkal yang sama, sudut theta, vektor resultannya dan AB-nya ini bisa langsung dijawab. Teman-teman pasti sudah kenal. Oke, ini masih mudah ya. Kemudian ini misalnya perahu menyeberangi sungai kecepatan relatif terhadap air. Nah, anggap aja airnya itu horizontal seperti gambar ini ya teman-teman. Kemudian ini pasti pernah tahu ya di soal fisika, jika perahu itu tegak lurus terhadap sungai, kecepatan perahu berapa? Nah, kita tahu kalau perahunya itu eh, dikasih kecepatan ke atas, arus sungainya seperti ini mirip sama apa nih teman-teman? Penjumlahan dua apa nih? Berapa vektor yang kita jumlahin? Ya, vektor. Ya, penjumlahan dua vektor nih bagaimana tadi rumusnya kita terapin ke soal fisika ya. Nah, jadi sekarang ada aplikasinya. Akar Ya, PA akar kuadrat. PP PP kuadrat kuadrat. plus PA kuadrat ya. Nah, ya seru ya. Jadi seperti ini Yo. ada fisikanya. Ini masih agak gampang nih. Tiga buah vektor besarnya sama membentuk sudut 60 Sudut derajat. 60 Nah, derajat. vektor F3 berlawanan dengan resultan F1 dan F2. Tentukan besar F3. Jadi teman-teman pertama harus tahu dulu ya F1, F2 itu sudutnya 60. Berarti F3 itu berlawanan dengan resultan. Berarti cari resultannya dulu, benar nggak? Karena kan Ya, berlawanan dengan resultan. Nah, cari resultannya pakai rumus cosinus. Ya. Nah, karena besarnya sama F, berarti jadinya F kuadrat plus F kuadrat plus 2F kuadrat. Ya, ya karena dia F-nya sama.
gitu kan? Ya, karena sama, jadi kita tinggal lakukan seperti ini. Nah, karena kita sudah dapat resultannya, Pakai ya, berarti resultan R12 sama dengan resultan ini, ya. Cuman arahnya gimana? Berlawanan, berlawan minus. berlawanan, ya. Jadi nanti tandanya minus, gitu. Jadi kuncinya adalah teman-teman menghitung resultan dulu, ya. Gimana rumus resultan? A kuadrat plus B kuadrat plus 2 Dua ini. Ya, pakai cos theta. iya, 2AB cos theta. Ya, seperti itu, ya. A sama B karena sama, jadi ya F kuadrat kan? Betul ya? Nah, ini ada Ya, ya angka. betul. Oke. Nah, ini sekarang vektor dengan rotasi ini kayaknya soal yang cukup sulit, ya. Tapi Maksud kalau bisa menguasai ini sangat sangat transport. menantang, ya. Nah, Iya. jadi vektor A ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, kemudian diputar sebesar V terhadap sumbu X berlawanan arah jarum jam. Jadi teman-teman, kalau ada soal ini, coba untuk bayangin ya. Kemudian kita punya rumus matriks ini, transportasi dan transformasi dan berlaku identitas trigonometri. Ini sudah saya kasih di soal ya. Nah, jadi pertama punya gambar dulu nih teman-teman. Jadi AY itu pertama sudutnya berapa? Theta, Ya. kemudian dirotasi sebesar V, seberlawanan arah jarum jam. Jadi panahnya ini berlawanan arah jarum jam. A-nya jadi A aksen. Terus yang ditanya adalah komponen vektor setelah rotasi ya. Kalau sebelum rotasi kita punya komponen AX, setelah rotasi kita punya komponen AX aksen. iya. Nah, jadi caranya adalah kita tahu AX itu adalah A cos Cos theta theta. dan AY itu adalah A sin theta ya. Nah, terus tadi saya udah kasih rumus apa? Saya udah kasih rumus transformasi rotasi. Nah, di mana transformasi rotasi itu rumusnya untuk sumbu X-nya sudah saya kasih. Berarti teman-teman kira-kira apa yang harus dilakukan? Logikanya adalah AX sama AY-nya dimasukin di sini ya. Betul nggak? Jadi AX sama AY-nya dimasukin ke sini. Nah, jadi teman-teman masukin nilai AX sama AY-nya. AX-nya berapa tadi teman-teman? A cos apa tadi? A cos A theta. cos theta, AY-nya adalah A Theta. sin theta. Nah, Maksud theta. masukin ke sini sehingga nanti jadinya gimana? Jadinya kalau perkalian matriks pernah diajarin berarti yang atas horizontal kali vertikal, betul ya? Horizontal kali vertikal. Jadi cos theta Betul. dia jadi nanti jadinya seperti ini teman-teman. Ya, jadi AX itu adalah kalikan cos V sin V dengan AX AY-nya, tapi yang sudah ada cos theta dan sin theta. Nah, terus karena saya sudah ngasih ini, berarti si si ininya itu bisa kita ganti dengan menggunakan identitas trigonometri ya. Nah, coba lihat cos cos sin sin ya. Cos cos sin sin itu jadi apa? Cos cos sin sin jadi apa? Dijumlahin ya, betul ya? Jadi satu. Eh, dia dijumlahin. Kalau cos sin sin cos diapain? Jadi sinus tapi dijumlahin. Jadi bedanya apa? Yang atas jadi cosinus, yang bawah jadi sinus, gitu ya. Coba kita lihat di sini. Cos cos minus sin sin, ya. Nah, berarti diapain? Itu adalah cos Cos. theta plus v. Nah, sin cos cos sin jadi theta plus v. Oke, nah ini mungkin saya ada kesalahan di sini ya. Coba nanti dicek lagi. Oh ya, nggak salah deh. Kalau minus jadi seperti ini. Oke. Di soal sudah dikasih teman-teman. Berarti hasil akhirnya adalah ini. Jadi AX itu adalah dijumlahin dan AY adalah dijumlahin seperti ini. Ya. Dia langsung lihat saya PDF-nya nggak sih? 11 Oke. Iya, Tidak mengubah panjang vektor, hanya sudutnya. Yang teman-teman nanti kalau saya ada salah mungkin bisa dikoreksi ya. Ini saya kasih untuk teman-teman bisa pelajari dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin mudah. Nah, ini juga menarik.
segitiga ABC panjang sisinya 6 cm, sudut A-nya 30, C-nya 120. Tentukan luas segitiga dengan gunakan hukum sinus. Hukum sinus itu Sin. A sin sama dengan B sin sama dengan C sin, ya. Jadi ingat rumus segitiga itu apa? Luas alas kali tinggi dibagi Kali tinggi. kok luas alas. Alas kali tinggi dibagi 2, 2. ya. Alasnya yang mana ini? C-nya, ya. Tingginya kita tarik dari C ke sini. Nah, kira-kira gimana cara cari tingginya? Pakai sinus atau Kuras. kosinus? Kalau di sini berarti B sin 30, betul nggak? Betul. Nah, B sin 30. Jadi kita masukin B sinus 30, ya. Cuman ini tingginya. Nah, berarti tingginya masukin di rumus L dapat setengah, alasnya tadi apa? Alasnya itu C, berarti 6. setengah C B sin A. Nah, Oh ya, C. sekarang apa gunanya rumus sinus tadi? Nah, rumus sinus karena di sini kita bisa ganti si apa namanya? B-nya itu kita lihat kita nggak mau ada B-nya, berarti kita masukin di sini B-nya itu adalah C dibagi sinus C. Jadi C dibagi sinus C, terus masukin ke rumus yang tadi, akhirnya dapat seperti ini, ya, teman-teman. Sehingga luas dari segitiganya adalah yang seperti ini. Nah, apanya yang bisa kita kalikan? C dikali C, ya. Jadi apa? C kuadrat sin A sin B sin C. Sin B per sin C. Nah, yang kita belum punya sinus B kan, sinus A-nya tadi 30-nya, A-nya 30, C-nya 120. Nah, kamu tahu di segitiga 30, 120 berarti ini berapa? Karena jumlah totalnya 180. Berapa? 80. Berarti ini 30 ya, betul nggak? Betul. Ya. 30 tambah 30, 60, jadi tambah 120, 180. Jadi 80. sudut B-nya tadi 180 dikurangi 150 sama dengan 30. Nah, adik-adik bisa paham sampai di sini ya. Nah, Ya. ini juga sudah paham. Jadi kalau di Olimpiade tuh gitu kita main harus kuat matematik ya. Jadi matematiknya teman-teman harus kuat nih, sering latihan dan sebagainya. Insya Allah nanti bisa juara ya. Nah, terus berarti tinggal dimasukin angka-angkanya. Ini semuanya sudut Mewah. istimewa ya. Bisa ya teman-teman. Jadi nyari luasnya seperti ini ya. Nah, jadi kenapa teman-teman tadi harus pakai rumus yang pakai sinus itu? Karena ceritanya belum tahu berapa nilai B dan sebagainya ya. Kemudian kalau pakai rumus trigonometri tadi dapatnya seperti ini, 36 sinus 30 itu setengah dan seterusnya, nanti dapatnya 9 dibagi akar 3 ya. Nah, sekarang teman-teman coba sederhanakan. Sinus 2 theta dibagi 1 plus cos 2 theta itu harus sama dengan tangen theta. Nah, terus gunakan identitas 2 theta dan cos 2 theta. Berarti gampang ya. Ininya diapain ini teman-teman? Disubstitusi ke yang atas, betul? Ke Ya, atas. substitusi ke atas, cosinus 2 theta pakai yang ini, betul? Nah, terus supaya memudahkan, di soal saya kasih tahu, kita harus membuktikan bahwa cos 2 theta itu sama dengan 2 cos kuadrat theta minus 1. Kenapa seperti itu? Karena kalau kamu masukin cos kuadrat theta di sini, teman, ya, terus sin 2 theta kamu masukin, nanti hasilnya dapat tangen. Nanti buktikan ini dulu deh. Makanya di soal saya minta bukti ini dulu. Coba buktiin soal ini. Perkos. Oke. Berarti pakai apa ini? Buktiinnya adalah pakai identitas Pythagoras. Ya, ingat Pythagoras. apa itu? Sin kuadrat theta sama dengan 1 1 dikurang minus cos. cos. Iya, karena kalau dijumlahin harus sama dengan 1 ya. Nah, jadi 1. sin kuadrat theta itu nah, masukin ke sini kan? Masukin ke sini. Jadi sin kuadrat theta itu adalah 1 minus cos kuadrat theta. Jadi cos 2 theta adalah cos kuadrat theta minus 1 minus cos kuadrat theta. Nah, jadi yang minus jadi plus ya. Benar ya teman-teman? Nah, minus jadi plus. Jadi kalau kita sederhanakan, cos 2 theta itu nanti kamu dapetin sama dengan Ya, 2 cos cos kuadrat kuadrat theta theta minus kurang 1. 1. Ya. Nah, terus kamu masukin ke sinus yang tadi, rumus yang tadi.
Jadi kalau kamu masukin ke rumus tadi, Berarti dua. jadi dapatnya Kosnya juga berarti sisa simper. satunya jadi hilang. Kenapa coba satunya? Karena satunya dijumlahin sama ini. Kan cos 2 theta itu tadi adalah ada minus satu ya. Tuh, Ada cos minus 2. satu. Nah, minus satunya ada di sini. Sehingga yang tersisa cuman 2 cos. Per kos. Iya. Nah, kamu bisa lihat cosinus yang atas kecoret. Coret. Jadi Jumlahnya sisa kecoret. per cos theta. Nah, jadi kamu dapat sin per cos. Ya, tidak lain adalah tangan. Angin. Nah, teman-teman ya. Nah, ini kalau soalnya agak susah tapi menantang teman-teman merasa nggak rugi ya Hmm. ikut ya. Oke, Enggak itu rugi. aja Bu materi hari ini. Kayaknya siswanya banyak yang pinter-pinter nih Bu. Jadi saya nggak khawatir. Ya. Ya, terima kasih Pak Dodi. Ya, nanti materinya bisa di-share. Saya sudah kontak Bapak di WA. Oke, boleh. Ya, Kembali. nanti di-share ke teman-teman siswa-siswi. Iya. Ya, terima kasih siswa-siswi hebat atas responnya ya. Sama-sama. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Dodi yang sudah berbagi ilmunya dan menyempatkan diri untuk hadir Alhamdulillah saya bersama kaget nih kita semua. pesertanya hampir 400, Masya Allah. Terima kasih Luar banyak biasa. Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak Dodi. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti di rumahnya masing-masing untuk berlatih ya. Nanti insya Allah saya bagikan setelah dapat informasi dari Pak Dodi mengenai materi tadi. Baik, adik-adik semua, kita lanjut ke berikutnya yaitu pembahasan tentang soal-soal yang kemarin ya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sidik Pramudito MSI. Pak Sidik, halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, beliau Saya akan menyampaikan. Ya Pak? oh apa namanya? Sudah disampaikan lewat itu kan? Ya, di grup sudah ada Pak soal-soalnya. Nah, Yang nah, pembahasan soal juga yang ya, kemarin ya Pak ya? Iya. ya jadi Jadi, saya melanjutkan lagi itu untuk ininya ya, apa namanya? Bahan yang tadi ya. Nanti kayak ya, kait dengan tugas itu ya. Ya. ya, Baik, dipersilakan Pak. saya lanjutkan dulu. Ini di mana share-nya ya? Share. Silakan Pak. Ya, ini share screen dulu. Sudah kelihatan belum nih? Kelihatan Belum belum? Pak, masih Zoom, belum kelihatan. Ini bentar, ya, sebentar. Eh, Oh salah, betul betul. Mana ya? Sebentar, sebentar. Ini.
Nah, ini kok nggak salah ini. Coret-coret ya ini. Maaf Pak Sabir, bisa di ini ya. Nah, Udah kelihatan? Belum? Sudah Pak, sudah ada, sudah terlihat. Oke, slideshow. Nah, ini pembahasan lanjutan ini ya dari yang tadi. Jadi ini yang mudah dulu aja ya. Berapakah sudut vektor A dan minus A jika keduanya digambarkan dari titik awal yang sama ya? Ini gampang ya. Jadi kita tinggal gambarkan kalau ada vektor A demikian, maka vektor minus A itu berlawanan ya. Besarnya sama, berlawanan. Itu minus A. Ini berarti sudutnya itu adalah 120 derajat. Gitu ya. Nah, itu eh, mudah. Ya. Kemudian selanjutnya, di A dan minus A. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini mengulangi lagi ya tadi ya. A dan B dituliskan dalam gambar samping ini. Nah, coba berapa besar A plus B? Silakan ini. Tapi latihan sudah ya. Coba lagi. Karena ada yang mau mencoba. Kita persilakan kepada siswa-siswi yang mau mencoba. Bisa ya Pak Ya. ya? Bisa. Silakan. Bapak Ibunya tiarap dulu nih. Bersabar, kita beri kesempatan buat adik-adik. Ya, ada yang sudah dapat berapa besarnya? Di kolom chat sudah ada yang jawab, Pak. 6i plus 8j. Jadi besarnya berapa? Ya. Di kolom Nah, chat sudah ada yang jawab 6i plus nah, 8j. 10 Pak, besarnya 10. besarnya 10 ya. Misalnya Bagaimana caranya? 10. Nah, kita bisa lihat sini bahwa A itu adalah nah, A-nya sama dengan 2i ya. 2i ditambah 4j. B-nya adalah 4i ditambah 4j ya. Nih. Sehingga kalau ditambahkan A plus B adalah 6i tambah 8j. Maka besarnya itu adalah Bilang apa? akar dari Bilang apa? ya, tambah 8 kuadrat atau dengan 10 ya. Bagus. Ya, ini tadi yang sudah menjawab Bapak kasih hadiah jempol ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mulai kita itu ya. Tadi kan sudah ditanya ya berkaitan dengan luas ya.
Sekarang kalau ada apa namanya? Ini kemampuan untuk bagaimana kita itu ngutak-ngutik matematikanya ya. Buktikan bahwa segitiga seperti gambar di samping ini dapat dinyatakan sebagai persamaan A S sama dengan setengah AB sin theta. Ada yang mau mencoba tadi? Boleh dijawab di kolom chat adik-adik. Ditulis. Agak sekar ya. Nah ini nanti akan ada di ininya ya, akan ada di tugasnya ya. Jadi sementara perhatikan dulu, nanti masih banyak soal yang menantang ya. Nah ini caranya kan kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah alas kali tinggi ya, alas kali tinggi. Jadi kalau alasnya itu A, ini adalah alas. Nah, jadi ini alas ya. Maka tingginya itu adalah ditarik garis tegak lurus dari puncak ya sini ini Alas. adalah tinggi ya. Jadi A itu adalah setengah alas A kalikan tinggi A. Nah, apa kaitannya H dengan theta ini? Apa kaitannya H dengan theta? Sin theta ini apa? Sin theta itu adalah A dibagi B. H dibagi Ya. B ya. H dibagi G. Tinggal dimasukkan H. Eh, berarti H-nya adalah B sin theta. Nah, ini H-nya kita masukkan ke sini. Setengah A B sin theta. Nah, jadi kalau kita mendapatkan rumus itu ya, supaya nempel di kepala kita itu, coba buktikan rumus itu. Jadi jangan sampai kita hafal itu hafal tapi tidak tahu meneruskannya itu ya. Harus bisa dibuktikan. Gitu. Nah, kalau sering dipakai nanti kita menjadi hafal dengan sendirinya ya. Tapi langkah pertama itu rumus itu harus kita buktikan dulu dari yang lebih dasar itu. Tadi Pak Dodi sudah menyampaikan ya. Jadi terbukti ya ini ya. Oke, lanjutannya itu ya. Ini nah ini agak sukar. Lanjut dulu aja ya. Tadi kita sudah memakai ya rumus itu ya. Ini jam berapa nih? Jadi kita bisa membuktikannya, bisa membuktikan rumus ini. Bagaimana caranya? Nah, kita gambarkan dulu nih. Kita gambarkan apa ininya? Apa namanya? Eh, Alfa dan betanya itu akan ditambahkan ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kita lihat bagaimana gambarnya. Kemudian hati-hati ini sekarang. Nah, jadi yang akan dicari itu cos alfa plus beta. Jadi cos alfa plus beta ini kita lihat sini. Ini alfa plus betanya ya. Cos alfa plus beta, kalau gambarnya seperti ini, itu adalah berarti apa? Jadi ada eh, garis OB, garis OB ini ya, ada R, ada X2. Apa cos alfa?
plus beta. Iya. Ya. Ya, silakan. Dari situ cos Ya alfa dua berarti ya. sama dengan Ya dua. X2 dibagi R ya. X2 dibagi R ya. Betul ya? Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Kita harus bisa menghubungkan antara ada ini X1 sudut alfa sendirian, kemudian ada Y1, Y2, ada sudut beta gitu ya. Kalau kita ambil dari titik B, yaitu garis tegak lurus sini ya. Nah ini kita harus bisa tahu ini ya. Dari sifat apa sudut-sudut, ada sudut sehadap, ada berlawanan, ya, bertolak belakang gitu ya. Nah, maka bisa dianalisis bahwa ini adalah alfa ternyata gitu ya. Sehingga nanti bisa dikaitkan ini X2 itu bisa kita tuliskan sebagai ada X1-nya yang masuk ke situ ya. X1 per R dikurangi X1 min X2 per R. Apa pentingnya ini eh, tentu sampai ke sini itu jalannya berliku-liku dulu gitu kadang-kadang ya. Nah ini ada tugasnya yang lain ya. Buktikan rumus sinus alfa plus beta itu adalah sin alfa sin cos beta ditambah cos alfa sin beta gitu ya. Itu nanti suruh buktikan. Tapi ini memperlihatkan bagaimana caranya itu ya. Jadi kita akan bisa dapatkan bahwa X2 per R itu bisa kita tuliskan sebagai X1 per R dikurangi X1 min X2 per R. Nah, jadi di sini kita bisa tahu X1 min X2 itu adalah X1 min X2 ya ini ya. Berarti di sini kita lihat dulu nih X1 per R itu apa? X1 per R itu adalah sama dengan kalau kita utak-atik ini ya X1 dibagi OA ya kali OA per R ya. Jadi X1 dibagi R ini ya dan X1 dibagi OA ini ya kali OA dibagi R ya kan ya. Jadi OA-nya kan sebenarnya hilang ya. Ya. Jadi ini adalah trik untuk bisa mendapatkan ekspresi X1 OA per OA itu apa? X1 per OA adalah ini kosinus X1 per OA apa ini? Kosinus